Oke, selamat datang di Ilham FT Auto, dan kali ini ya kita mengulas mobil lagi. Ini R3 ya, Suzuki R3 ini yang tahun 2023 kalau nggak salah. Jadi ini udah facelift depannya ya. Jadi grillnya kalau dari muka memang udah beda ya, tapi sebenarnya ini sama. Dan ini katanya sih yang katanya hybrid ya. Coba bener nggak? Ya, ini yang hybrid ya. Jadi sebenarnya ini juga sebenarnya sih nih R3 GX ya saudara, tapi ini yang udah sedikit facelift ya. Apa saja bedanya ya? Kita bahas yuk. Ya, Suzuki R3 yang facelift ini ya, mungkin ini diluncurkan di tahun 2023 dengan perubahan grillnya yang memang semakin gimana ya? Ya ada yang bilang ini bagus, ada yang bilang ini biasa aja. Jadi kayak nggak berubah ya lah. Yang namanya facelift itu kan tidak berubah. Saya nggak tahu generasi berikutnya R3 itu akan seperti apa, kita tunggu saja ya. Dan untuk lampunya sendiri dia memang sudah ada HID ya, tapi dia masih yang bohlam gitu ya. Bawahnya ada fog lamp. Dan dia memang kesannya lebih gagah ya si Suzuki R3 ini ya. Lebih keren gitu, jadi lebih bagus ya. Memang walaupun memang dia belum ada generasi barunya, tapi ini udah bisa bilang udah oke lah ya. Dan kalian bisa bawa pulang nih dengan harga 212 juta saja. Cash ya, mobil ini ada di sini. Di Istana Jaya Motor di Sebah Oto ya, di Palem Semi Karawaci. Ini bisa langsung datang aja lihat produk apa mobilnya, masih bagus ya, masih rapih nih. Untuk Suzuki R3 mesinnya masih sama, tapi dia ini tambahannya kalau yang ini adalah mild hybrid ya. Jadi dia udah ada motor listriknya, walaupun memang tidak full listrik kalau R3 ya, paling hybrid ya. Kalian tahu ya hybrid tuh jadi perpaduan antara mesin bensin atau mesin gasolin dengan mesin listrik ya. Jadi ini gabungan perpaduan, karena Suzuki itu sampai sekarang masih belum produksi mobil full listrik ya. Kalau bukan di seperti merek sebelah atau merek mobil Cina ya yang sekarang ini lagi booming ya, Suzuki belum. Tapi udahlah, begini aja. Masih konvensional dulu karena kita masih butuhnya mobil konvensional. Kalau mobil listrik kita memang sebagian ada yang butuh, ada yang masih belum butuh sih, karena tempat kecas kita tuh masih belum bisa lah, jadi ngomong apa-apa. Dan ini di situ ada apa? ABS-nya ya, ABS-nya pindah ke bawah ya. Tadi kan dia R3 duluan di sini, karena dia pindah ke bawah sini nih ABS-nya. Dan dia agak lebih dalam ya. Untuk tenaganya sih apa? Tenaga lagi. Untuk cc-nya tetap ya 1500 ya, 1500 K15B jenis mesinnya ya, masih sama sama R3 yang sebelum-sebelumnya ya mesinnya. Nah, kalau dari samping sih ya memang nggak ada perubahan yang berarti banget ya. Maksudnya tidak sesignifikan lah ya. Tapi dia bagusnya ini dia sudah auto apa namanya, lupa lagi namanya, spion pintu otomatis tuh auto retract ya. Ini udah auto retract dia kalau kita pintu yang ngunci ya. Tapi kalau pintu yang nggak ngunci sih belum. Tapi kalau dia walaupun kita ngunci nih, nah ini dia sebenarnya udah ngunci, ini udah ngunci pintunya ya. Tapi dia memang kalau dibuka dia nggak langsung otomatisnya, jadi auto retractnya tuh tidak otomatis. Kalau mesin nyala baru ini udah kebuka nih si siapa spionnya. Dia untuk handle-nya sudah chrome ya kalau untuk yang ini, karena ini adalah tipe GX sebenarnya. Dan nih pilarnya sudah dengan black dop. Peleknya sama, masih sama yang kayak sebelumnya ya, dengan tipe GX yang facelift di awal facelift dia di 2019 masih sama ya. Ukurannya, jenisnya masih sama. Jadi kita nggak perlu jelasin ya, maksud saya nggak perlu jelasin, sama kok ya, masih sama ukurannya. Ring 15 ya, 185/65. Dan juga ini ada VVT, tapi memang sisanya semuanya masih sama ya. Untuk sampingannya tidak ada yang berbeda ya. Tampilan belakangnya kalau R3 ini karena basicnya memang dia R3 GX sebenarnya, dan dia memang makanya dia tidak ada rear spoilernya, tapi dia udah ada high mount stop lamp. Tapi dia bagusnya sudah ada defogger untuk yang ini, karena R3 GX yang terakhir facelift 2019 itu yang itu dia udah ada defogger, karena R3 itu kan awalnya sampai di garasi ini kan memang belum ada defogger untuk tipe GX yang sebelum yang minor change gitu apa gimana gitu ya. Itu dia masih apa namanya, belum ada defogger, tapi kalau yang ini udah. Nah ini dia seperti ini tampilan belakangnya. Tapi memang R3 ini memang bisa dibilang sebenarnya udah nggak ketinggalan zaman sih, nggak ketinggalan zaman banget sih, walaupun memang dia harusnya udah ganti generasi ya buat menyaingi sini nih. Tapi nggak masalah, ini udah bagus, masih bagus kok menurut saya. Dan kita buka bagasi. Bagasinya memang lega ya.
Apalagi dia pelipatannya juga, ininya juga bisa separuh-separuh ya untuk buka ininya sekarang ya, R3 tuh bagusnya. Dan ini pelipatan bangkunya 50 ya, 50 rata lantai ya, tetap ya. Itu R3 tuh bagusnya gitu tuh ya. Dan juga di sini dia ada cup holder untuk baris ketiga, dan dia juga udah ada seat belt ya. Kita nggak usah duduk sama ribet anjir. Nggak usah duduk di baris ketiga ribet. Tapi emang kalau bangkunya tegak gitu sih agak lega bagasinya. Tapi kalau agak mundur belakang dikit gini ya masih agak lega, tapi memang tidak selega tadi pas bangkunya masih lurus ya. Nah, kalau kita lihat di bangku belakang, kalau bangku belakang, bangku tengah deh, baris kedua, ini memang ya masih sama. Dia pelipatannya 40-60 dan dia mempunyai sistemnya masih sama ya. Begini, dorong gini. Kalau buat memudahkan ke baris ketiga itu masih sama sih untuk R3 ya. Jadi R3 itu bukan sistem water tumble yang kayak di mobil MPV kebanyakan ya. Tapi dia sistemnya seperti ini, tapi oke lah ya. Dan ini udah si sarung jok loh. Jadi kalian kalau udah beli ini dengan harga 212 juta nih, bisa dibilang bagus nih, udah keren banget, ini udah rapih ya. Dan untuk di tengah sini sekarang udah ada power outletnya ya. Jadi kalian nggak rebutan untuk ngecas ya kalau misalnya di depan lagi dipakai ya. Yang tengah nih, duduk di bagian tengah bisa ya, dapet colokan 12 volt. Dan juga nih sini ada side pocket ya, ada side pocket blowernya ya. Masih yang manual, tapi ini bisa nyampe ke baris ketiga ya, adem gitu ya. Jadi baris ketiga walaupun ini kasar kerendah tidak dihinakan lah bahasanya ya. Dan juga di sini ada lampu baca ya. Oke, kita langsung ke baris ke depan aja yuk. Nah, ini dia kunci R3 seperti ini ya. Ini udah di cover, dibungkus gitu. Kalau dibuka sih mungkin kayak gini nih. Nih kuncinya kayak gini ya sekarang. Udah agak model baru, tapi sama kayak Suzuki Baleno ya untuk keylessnya, bentuknya. Dia kayak Baleno gitu. Jadi kita kantongin aja. Aduh, agak ribet kantongnya. Nah, kita kantongin. Oke, kita langsung masuk aja ke dalam gini. Nah, dia ada wood panel ya kalau untuk yang ini, dan ini warnanya memang jadi saya sebah hitam gitu ya untuk si R3 ini ya. Bangkunya ini mau saya atur dulu. Nah, iya nih. Biasa kalau saya segini nih ngaturnya. Dan ini recline-nya memang masih manual semua ya. Jadi slidingnya semua masih manual, belum elektrik dia, tapi dia udah ada pendingin bangku untuk tipe yang ini. Dan dia power window udah auto up atau down ya, walaupun memang hanya posisi supir ya. Ada door lock ya, window lock. Spion yang sudah automatic retract itu bagus ya, walaupun dia sebenarnya sini juga ada tombol buat apa retract-nya. Jadi buat panelnya bagus ya. Yaudah yuk masuk yuk ke dalam. Nah, dalamnya dia memang sama yang sebelumnya saya review, tapi dia emang warnanya agak sedikit hitam gitu, dan ini dia ada ini yang birunya karena memang campuran hybrid gitu. Itu kan kebuka kan spionnya, dia udah auto retract, jadi udah bagus nih. Tapi emang jujur sih R3 itu emang sebenarnya kalau dari kelas manapun ini masih mewah loh. Kalau di MPV lain seperti Toyota Avanza aja ini nggak terlalu mewah kalau menurut saya ya. Ya nasi, walaupun masih kayak gini, yang penting dia berfungsi AC-nya dingin gitu loh. Itu yang penting. Itu yang penting sih. Kita kecilin, kita kena copyright kita. Tuh, ini masih kayak baru banget nih asli. Kilometernya aja ya. Kilometernya masih 48.000, jadi masih low kilo banget. Nah, oh digas tuh, ini yang kelihatan tuh ya. Ini kalau lagi jalan enak nih kita kalau diganti ini ya, menu-menu display dari sini. Tuh. Tuh, ini baterainya di bagian sini nih ada tuh. Ini engine-nya di sini, baterainya tuh di bagian belakang posisinya tuh. Jadi memang campuran antara hybrid dan mobil listriknya itu memang motor listriknya itu seperti apa gitu. Keren banget lah gitu. Bagus sih untuk Suzuki ya. Iya, jadi buat memang dia belum bisa menghasilkan full EV, tapi dia bisa disematkan di mobil seperti ini, mobil keluarga ya. Dan ini saking ini ya, dia warna biru nih bagus nih. Nah, ini kita bisa atur nih terangannya nih. Nah, kan tuh terangannya bisa diatur.
Terangannya bisa diatur, keren banget sumpah. Jadi bisa dibilang nih bagus lah si Suzuki R3 ini. Suzuki R3 bagus dan ini, tapi memang dia nggak bisa dibuka. Itu R3 ya, mungkin biar lebih aman kali ya, saya kurang tahu. Dan di sini ada tombol-tombol sensor parkir yang bisa dihidupkan, bisa dimatikan, VSC, dan di sini ada auto start stop. Di sini ada tombol start stop engine button. Saklar udah trigger sedang fog lamp, wiper udah intermittent, dan juga di sini dia ada tombol cruise controlnya. Cruise control di sini buat Bluetooth teleponi gitu. Di sini dia juga buat tombol audio ini ya. Dan untuk di sini ya dia pengaturan setirnya, memang dia itu masih tilt doang, belum teleskopik ya. Tapi dia setirnya ini udah dilapisi dengan wood panel atau list kayu gini, bagus banget. Dan di sini juga ada kulit jeruknya masih bagus ya. Bukan kulit jeruk, sini kulit asli ya. Oh, ini kan masih plastik, ini juga masih plastik, ini juga ini, tapi dua kulitnya setirnya. Wood panel juga manjang ya. Wood panel juga manjang. Di sini ada lampu hazard. Dan ini dia menu-menunya ada apa aja, kita lihat yuk. Menu-menunya ada Bluetooth musik, pengaturan, semua lengkap sih, lumayan. Dan pas ini udah terhubung dengan kamera parkir yang ada di belakang ya. Dia udah ada kamera parkir kalau yang ini ya kan, tuh bener cerah banget lagi tuh, bagus. Jadi kalau yang ini udah terhubung dengan kamera parkir, walaupun memang dia belum ada 360 nya. Ini kalau misalnya kalian tambah aksesoris ini, kalau udah beli ini tambahin aksesoris 360, itu udah bagus banget ya. Untuk AC-nya di sini walaupun masih putar-putaran, tapi tampilan digitalnya udah modern banget. Jadi ini bisa dibilang udah bagus banget, udah keren lah, udah cakep ya. Dengan tombol-tombol fisik gini saya lebih suka malah daripada yang dari layar sini. Ribet ya. Dan juga di sini di bawahnya ada colokan ya. Colokan 12 volt ya. Ada colokan USB aux juga. Ini buat Ini bisa buat mendingan minuman nih. Jadi kalau AC lagi nyala nih, ya. Ini bisa buat mendingan minuman nih di sini. Ya, bisa buat mendingan minuman di sini nih. Jadi cup holdernya bukan hanya sekedar buat naruh botol doang, tapi bisa mendinginkan. Keren banget. Keren. Transmisinya memang dia ini Suzuki sampai sekarang belum bisa melakukan dengan transmisi CVT, itu belum. Jadi dia transmisinya masih pakai menggunakan otomatis konvensional, tapi ini bisa dibilang sih udah bagus ya. Ini udah bagus. Transmisinya masih halus banget. Masih halus transmisinya. Nggak ada rasa jeduknya ya. Memang diakui sih ini transmisi si Suzuki ini, AT Suzuki ini bisa dibilang cukup badak, dan ini bisa dibilang bagus ya, dan jarang ada yang komplain katanya. Dan ini dia di sini ada rem tangan ya, masih yang model tarik ya. Dan juga di sini dia ada tempat penyimpanan. Bangkunya nih, headrestnya seperti ini ya, dia headrestnya ada seperti ini. Dan dia nih seat belt. Memang kalau untuk R3 yang generasi ini dia tidak bisa naik turun, tidak seperti generasi sebelumnya yang bisa naik turun nih. Dan juga di sini dia ada hand grip, model retract, kaca sun visor seperti ini. Lampu baca ya. Spion tengah belum ada night view. Dan ini belum ada kacanya. Dengan harga 212 juta aja, kalian sudah bisa bawa pulang ya mobil si Suzuki R3 ini, dengan jadi second rasa baru ya, bener-bener masih kayak baru banget ya mobil, masih enak, dan gasnya itu masih enak banget sumpah. Jadi bisa dibilang masih bagus ya, masih bagus, masih nyaman nih buat langsung bawa jalan-jalan sama keluarga ya. Walaupun memang sekarang sudah tidak musim mudik lagi, udah kembali seperti normal pada umumnya, tapi ini bisa dibilang ini udah bagus lah ya. Enak nih buat jalan-jalan sama keluarga kalau lagi weekend ya, yang libur Sabtu Minggu. Kecuali yang liburnya nggak Sabtu Minggu ya, hari biasa. Itu enak banget, mobil udah buat OTW jalan-jalan, enak banget sumpah. Dingin lagi AC-nya sumpah. Oke, itu aja videonya hari ini untuk si R3 hybrid ini ya, tahun 2023.
Harganya sendiri mobilnya di 12 juta aja, masih bisa nego. Kalau kalian mau lihat mobil ini ada di Istana Jaya Motor di daerah Palam Semi ya, di Serba Auto ya. Dan bisa menghubungi nomor yang tadi ada di deskripsi, atau yang tadi pertama kali ini saya pas lagi bikin video 1 menit lebih itu ada nomor teleponnya, itu kalian bisa hubungin aja ya kalau mau nanya harga lebih lanjut ya, atau masih kalau mau nego bisa ya. Dan tuh kalau kalian mau kredit mobil ini bisa dengan DP 12 juta saja, kalian udah bisa bawa pulang si mobil Suzuki R3 hybrid ini ya. Oke, itu aja videonya hari ini. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Jangan lupa like dan subscribe channel saya di Ilham FT Auto ya. Oke, terima kasih.